warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2C mata kuliah Praktikum Biokimia. Kami di sini akan membahas mengenai kurva titrasi asam amino dengan saya Naswa Nabila dan ujung NIM 020. Saya Olivia Sesmika dari ujung NIM 13. Saya Yuni Kurniawati dari ujung NIM 014. Saya Freddy Weneksi dari ujung NIM 01. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai prinsip-prinsip K3 pengelolaan laboratorium dan teknologi penggunaan peralatan dan instrumen kimia. Titrasi potensiometri menentukan titik akhir asam amino lewat perubahan potensi listrik. Metode ini akurat untuk solusi keruh, memungkinkan identifikasi pKa dan Pi. Kurva titrasi menunjukkan deprotonasi gugus fungsi. Hasil negatif muncul akibat konsentrasi rendah, elektroda buruk, atau gangguan lingkungan. Kontrol ketat diperlukan. Adapun alat yang digunakan dan bahan yang kami gunakan. Prosedur percobaan. Pertama, kita kalibrasi terlebih dahulu elektrodanya dengan menggunakan larutan pH 4, 7, dan 10. Kemudian, kita ambil sampelnya glisin sebanyak 10 ml. Lalu, kita kalibrasi terlebih dahulu buretnya dengan menggunakan Aquades. Lalu, kita cuci elektrodanya dengan menggunakan Aquades. Lalu, ditap-tap perlahan-lahan dengan menggunakan tisu. Ambil larutan titrannya yaitu HCl 0,1N sebanyak 50 ml. Lakukan kalibrasi terlebih dahulu terhadap buretnya dengan menggunakan larutan HCl 0,1N. Selanjutnya, kita taruh larutan glisin yang sudah dimasukkan magnetic stirrer di atas hot plate. Dan kita atur ketinggian elektrodanya, di mana elektroda ini berfungsi untuk mengukur pH dari larutan glisin tadi, dengan ditetesi oleh si HCl tadi, hingga pH pada larutan glisinnya itu mencapai 1,6. Lalu, kita kalibrasi lagi buretnya tadi dengan menggunakan Aquades. Lalu, kita masukkan titrannya yang kedua yaitu NaOH ke dalam buret dengan dikalibrasi terlebih dahulu. Selanjutnya, baru dimasukkan larutan NaOH 0,1N ke dalam buret. Ambil 10 ml larutan glisin, lalu dititrasi kembali dengan prosesnya yang hampir sama dengan yang pertama tadi. Namun, titran yang digunakan yang kedua ini adalah NaOH. Untuk titrasinya sendiri itu dilakukan secara perlahan-lahan dan dicatat penambahan pH-nya setiap 1 ml sekali. Pembahasan. Hasil praktikum menunjukkan bahwa pK1 diperoleh sebesar 2,55, sedangkan pK2 sebesar 6,77, dan PI-nya sebesar 4,66. Jika dibandingkan dengan nilai teoritis, terlihat sekali bahwa pK1-nya cukup mendekati teori dengan selisih 0,21 yang masih dapat diterima mengingat adanya faktor eksperimental seperti keterbatasan kalibrasi pH meter, ketelitian penambahan titran, dan kondisi larutan. Namun perbedaan signifikan terlihat pada pK2 yang jauh lebih rendah dari nilai teoritisnya yaitu 6,77 dengan nilai teoritisnya 9,6. Ini adalah kurva titrasi asam amino, di mana pK1-nya menunjukkan 2,55, pK2-nya 6,77, dan PI-nya 4,66. Di mana PI didapat dari hasil penambahan pK1 dan pK2 lalu dibagi 2 dan didapatkan 4,66. Kesimpulan. Yang pertama, glisin mengalami protonasi dan deprotonasi bertahap yang ditunjukkan oleh 2 titik infleksi pada kurva titrasi. Yang kedua, secara teoritis glisin memiliki pK1-nya bernilai 2,34, pK2-nya 9,6 dan PI-nya 5,97. Sedangkan hasil praktikum menunjukkan pK1-nya 2,55, pK2-nya 6,77 dan PI-nya 4,66. Yang ketiga, pK1 relatif mendekati teori, namun pK2 dan PI menyimpang jauh akibat faktor teknis seperti kalibrasi alat, penambahan titran, dan pengaruh ion asing.
Yang keempat, praktikum tetap berhasil membuktikan adanya bentuk kation, zwitterion, dan anion sesuai teori meskipun terjadi deviasi nilai. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi